Prinsip hidup dengan standar hidup Kristus. Ya, berat saudara. Temanya berat pagi hari ini. Prinsip hidup dengan standar hidup Kristus. Standar hidup kita itu bukan dunia ini, bukan orang tua saya, bukan kakak saya, bukan keluarga saya. Standar hidup yang benar adalah standar hidup Kristus. Kita mau pakai ini. Temanya berat karena standarnya bukan manusia. Standarnya adalah Kristus. Prinsip hidup dengan standar hidup Kristus. Bicara kekristenan itu sebetulnya bicara bukan sekedar beragama Kristen, saudara. Kekristenan bukan sekedar beragama Kristen, tetapi kekristenan adalah jalan hidup yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dunia banyak membenci Kristen. Kekristenan ini dibenci oleh dunia. Karena apa? Kekristenan adalah jalan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan lenyap oleh keinginannya. Satu-satunya jalan hanya di dalam kekristenan. Pengikut-pengikut Kristus yang percaya di dalam Yesus, dia akan memperoleh jalan hidup yang sesungguhnya. Kekristenan itu bicara masalah jalan yang sesungguhnya. Karena kalau kekristenan hanya sekedar agama, kalau kekristenan hanya sekedar agama, hidup kita akan diatur oleh hukum-hukum agama. Betul? Betul enggak, saudara? Kalau Kristen itu sekedar agama, hidup kita akan diatur oleh hukum agama. Hidup kita bukan diatur oleh hukum agama, bukan. Tapi hidup kita diatur oleh hukumnya Kristus. Aturannya Tuhan. Standar hidupnya Kristus. Itu aturan yang kita pakai. Apa? Firman Tuhan. Apa? Alkitab, saudara. Bukan gereja. Gereja bisa salah. Bukan agama. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Saudara pengikut Kristus, amin. Kristen adalah pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak membawa agama. Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama. Tuhan Yesus membawa keselamatan. Yesus membawa keselamatan buat saya dan saudara. Yesus memberikan pengharapan buat saya dan saudara. Kekristenan yang artinya adalah pengikut Kristus. Dan kalau kita mengaku pengikut Kristus, hidup kita harus mau diatur oleh Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang kita mau membangun yang namanya karakter. Betul enggak, saudara? Ya, kita harus senantiasa memiliki standar hidup Kristus dalam hidup kita ini. Kita mau diatur. Kita mau mendisiplinkan hidup kita. Jangan tidak mau didisiplinkan, tapi biar kita mendisiplinkan hidup kita dengan standar hidup Kristus. Hidup kekristenan adalah hidup sama seperti Kristus hidup. Kita yang mengaku percaya, kita yang mengaku percaya kepadanya, kita yang mengaku percaya kepada Yesus, berarti bersedia hidup seperti Dia hidup. Amin. Saat engkau mengambil keputusan menjadi Kristen, engkau mengambil keputusan untuk dibaptis, berarti saudara sedang bersedia hidup seperti Kristus hidup. Harus bersedia. Ini prinsipnya, saudara. Kita tidak bisa, kita sudah dibaptis, oh saya percaya Tuhan, saya ke gereja, saya beribadah, tapi standar hidup kita standar hidup dunia. Tidak bisa. Kamu suka merokok, kamu masih minum mabuk, kamu masih judol, kamu masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak bisa. Standar hidup yang kita harus pakai saat kita percaya, saat kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus, berarti kita bersedia hidup seperti Dia hidup.
Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan. Dia Tuhan, Dia Allah, tapi Dia mau meninggalkan kemuliaannya. Dia mau meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, tidak punya tempat. Dia lahir di palungan, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini standar hidup yang harus kita kerjakan, saudara. Tidak ada kesombongan dalam diri Yesus. Tidak ada keangkuhan dalam diri Yesus. Dia meninggalkan kemuliaan. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Hanya untuk menebus dosa kita. Hanya untuk kita. Ini kehidupan yang tak wajar. Kekristenan itu tidak wajar, saudara. Makanya banyak orang itu ya gregeten, ya. Banyak orang itu sakit hati kalau lihat orang Kristen. Banyak orang itu marah kalau lihat kita. Karena apa? Hidup kekristenan itu tidak wajar. Nggak wajar, saudara. Disakiti, wajarnya bagaimana? Kalau disakiti, wajarnya bagaimana? Bales. Dijahatin, wajarnya bagaimana? Bales. Diomongin yang jahat, wajarnya bagaimana? Dunia ngomong labrak. Betul nggak, saudara? Hidup kekristenan tidak wajar. Jadi orang yang mengikut Tuhan tidak mungkin bisa hidup wajar seperti manusia lain. Tidak bisa. Kamu tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hukum di dalam dunia ini, kalau kamu baik, aku bisa baik kepada kamu. Tapi kalau kamu jahat kepada aku, kamu senggol aku sedikit saja, aku pukul kamu. Ini hukum dunia, saudara. Tapi hukum di dalam Tuhan, prinsip hidup di dalam Tuhan, pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Kalau orang mencuri barangmu, jangan dikutuki, doakan dia. Kalau ada orang menganiaya kamu, mengata-ngatai kamu yang jahat, jangan kutuki dia, doakan dia. Ampunilah musuhmu. Ini prinsip hidup yang tidak wajar, saudara. Jahat dibalas kebaikan itu tidak wajar. Bagi dunia, kamu bodoh. Kejahatan kok dibalas dengan kebaikan, kamu bodoh. Bagi dunia, bodoh. Karena memang tidak wajar. Di dalam hidup kekristenan, kita tidak bisa hidup wajar seperti orang lain di dalam dunia ini. Ini yang banyak dihindari oleh banyak orang percaya. Betul nggak? Ini yang banyak dihindari oleh orang percaya di hari-hari ini khususnya. Bahayanya, saudara, bahayanya yang paling tidak disadari tapi membunuh iman Kristen adalah hidup di dalam kewajaran seperti orang-orang dunia. Hati-hati. Saat kita itu ikut arus dunia, secara tidak kita sadari, kita sedang membunuh iman kita, iman percaya kita. Hati-hati, saudara. Orang-orang dunia tidak merasa bersalah, tidak merasa, oh ini tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada pemberitaan yang tegas. Tidak ada pemberitaan yang tegas. Tetapi kalau hidup Kristen yang benar adalah hidup seperti Dia hidup. Prinsip dan standarnya adalah hidup Kristus sendiri. Bagaimana Dia hidup, itu yang harus kita lakukan. Saat Tuhan Yesus ditampar, apakah Tuhan Yesus langsung ngamuk? Oh, kurang ajar kamu ya. Oh, kurang ajar, digelut sama Tuhan Yesus. Enggak seperti itu. Saat Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri, apakah langsung Tuhan hempaskan? Tidak. Saat Tuhan Yesus diludahi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, standar hidup orang percaya adalah standar hidup yang tidak wajar. Tapi itu harus kita kerjakan. Standarnya adalah hidup Kristus sendiri. Kalau kita sadar
bahwa hidup kita ini ditebus oleh Tuhan. Kalau kita sadar kalau hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus sadar bahwa hidup ini bukan milik saya lagi. Amin. Kalau kita sadar bahwa hidup ini ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus sadar diri bahwa hidup saya ini bukan milik saya lagi. Harus sadar diri, hidupmu bukan milik saya, hidupmu bukan milikmu lagi. Hidup saya bukan milik saya lagi, sebab sudah ditebus, sudah dibeli, dan hidup kita seluruhnya menjadi milik Kristus. Barang yang sudah dibeli oleh seseorang itu akan menjadi hak oleh orang itu, betul enggak? Kalau kita beli sesuatu, satu barang yang berharga, kalau kita sudah membeli satu motor ini, berarti itu hak kita, betul enggak? Karena saya sudah beli. Begitu juga dengan hidupmu, saudara. Hidupmu sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, bukan dengan harta dunia ini, tapi dengan darah yang mahal. Dia membeli dan menebus hidup kita. Hidup saya, hidup saudara, seluruhnya milik Kristus. 100% milik Kristus. Berapa persen kita berikan kepada Tuhan? Saya mau tanya. Halo saudara? Berapa persen yang kita berikan untuk Tuhan? Sedangkan kamu harus sadar bahwa hidupmu dibeli, hidupmu ditebus, hidupmu milik Kristus 100%. Berapa persen yang kau berikan kepada Tuhan? Kita harus jujur. Betul enggak? Saya, saudara, saya belum bisa melakukan hal itu. Jauh. Kita hanya berapa persen. Masalah persembahan aja. Coba ya saya mau tanya ya. Kalau kita ke kafe, saudara, kita ke kafe, di situ ada live musik ya. Saudara yang biasa ke kafe, kalau saya malam minggu biasanya ke kafe dengan istri, saudara. Ya kita malam mingguan ya. Kita malam mingguan sama-sama, kita dengerin musik di kafe. Nah, kalau kita mau request lagu, kita request lagu. Oh, saya pengen lagu ini Ari Lasso atau lagunya siapa? Pasti kita kasih tip, betul enggak? Sebagai penghargaan untuk musik itu. Berapa minimal yang dikasih untuk pemain-pemain musik itu? Berapa minimal kita kasih tip kepada mereka? Kepada pemain-pemain kafe itu berapa? Coba sebut sih. Coba sebutkan saudara. Berapa minimal kita beri sebagai apresiasi musik? Berapa minimal? Kalau saya saudara, minimal 20.000, 50.000, betul enggak? 50.000 loh. Kak Endang ngomong. Kalau kita kasih sebagai apresiasi, kita request 50.000, 20.000 lah minimal. Betul enggak? Coba saya mau tanya. Kita kolektor di gereja berapa? Kita memberi apresiasi kepada hal-hal dunia, kita bisa kasih nilai yang lebih. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita memberi persembahan, berapa nilai yang bisa kita berikan sebagai kolektor itu? Coba kita berpikir saudara. Betul enggak saudara? Berapa persen yang kita berikan? Sedangkan hidup saya, hidup saudara seluruhnya 100% itu milik Tuhan. Paling 2.000 mas. Nangis ya. Sedih loh saudara. Coba kita sadar ini. Kalau kita kepada hal-hal dunia aja bisa menghargai sebagai apresiasi, ya kita kasih nilai yang lebih 50.000 saudara. Tapi saat kita di gereja, paling 2.000 mas, 5.000 goceng. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik dunia. Hidup kita ini bukan milik dunia ini. Hidup kita itu milik Kristus, 100% milik Tuhan. Berapa yang kita bisa berikan untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang mengerti hidupnya adalah milik Tuhan, saya percaya gereja pasti bertumbuh.
Benar, saudara. Orang percaya, anak-anak Tuhan, yang hidupnya sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, 100% untuk Tuhan, saya percaya gereja pasti bertumbuh. Gereja akan maju pesat. Saat ini aja loh, sekarang saudara, yang kolekte hanya 2.000, 5.000, gereja pernah enggak minta-minta? Coba kita sadari, betul enggak saudara? Yang kolekte hanya 2.000, 5.000, pernah enggak gereja minta-minta? Pernahkah gereja cari-cari sumbangan? Enggak ada saudara. Enggak ada, apalagi kalau kita itu pakai standarnya Tuhan. Kita sadar bahwa saya milik Tuhan. Saya bisa bekerja, saya dapat gaji, saya punya uang, saya bisa beli ini, beli itu. Oh, saya punya segalanya. Saya mau kasih lebih untuk Tuhan. Saya percaya gereja-gereja Tuhan akan menjadi gereja-gereja yang bertumbuh. Kalau kita sadar, hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus sadar diri bahwa hidup saya ini bukan milik saya lagi. Saya sudah ditebus, saya sudah dibeli, saya sudah menjadi milik Kristus. Karena itu, jiwa kita harus diisi oleh kebenaran. Isi hidupmu dengan firman, isi hidupmu dengan pujian, sehingga kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang ada dalam hidup kita harus pikiran, perasaan, bukan pikiran, perasaan kita, bukan. Tapi pikiran dan perasaan Kristus harus ada dalam hidup kita. Kita tidak boleh menggerakkan tubuh kita sesuka hati kita. Gak bisa. Kita tidak boleh. Karena saya sudah dibayar. Saya sudah ditebus. Tubuh saya, hidup saya, kata-kata saya, gerak-gerik saya sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Tuhan. Hidup saya milik Tuhan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Mohon maaf ya saudaraku ya, kalau firman Tuhan pagi hari ini cukup keras. Mohon maaf. Saya juga masih banyak belajar saudara. Kita harus belajar ini, kita harus. Supaya kita di akhir-akhir zaman ini, kita tidak menjadi anak-anak gampang. Tapi kita menjadi anak-anak yang fight, yang kuat, yang memiliki power, yang memiliki kuasa. Dan kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli. Saya dibeli, saudara dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Tuhan tidak cicil hidup kita. Saudara dibeli, saya dibayar. Dan hidup saya bukan milik saya lagi. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita seenaknya sendiri. Kalau kita bisa joget-joget di atas panggung ya, orkes dunia, lagu-lagu dunia kita joget di atas panggung, kok kita sawer, kita keluarkan harta kita, oh kita joget-joget enak, tidak masalah saudara, tidak salah. Tapi bisakah kita joget-joget di gereja? Terus kita beri persembahan seperti apa yang bisa kita berikan kepada dunia ini? Ini menjadi pertanyaannya. Kalau kita lebih besar kepada dunia ini, kita bukan milik Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita milik Tuhan, kamu harus joget untuk Tuhan. Kamu harus gerak untuk Tuhan. Kamu harus lompat untuk Tuhan. Dan hartamu juga untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan ikut Tuhan. Hidup kita harus menjadi simfoni yang indah. Sudahkah hidup kita ini menjadi simfoni yang indah di hadapan Tuhan? Sudahkah kita ini menjadi orkestra yang indah di hadapan Tuhan? Dari mata kita, mulut kita, tangan kita, seluruhnya menjadi orkestra yang harmonis di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara? Apakah masih keluar kata-kata kutuk dalam hidup kita? Apakah masih keluar kata-kata kotor?
Apakah masih kita hidup pakai dengan kehidupan dunia ini? Sedangkan hidup kita harus menjadi simfoni, harus menjadi satu nada yang indah, yang didengar oleh Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kita itu seperti melihat sebuah petunjukan yang luar biasa. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupmu harus manis didengar Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat orang kata-katai kita tidak bisa membalas kejahatan. Saat orang curangi kita tidak bisa kutuk-kutuki dia. Biar manis kau dengar Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, saat kita dipanggil nanti, saat manusia dipanggil, ketika Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kamu, ini bahaya. Kalau saat ini kita ditegur Tuhan, kalau saat ini kita diingatkan Tuhan, kita bersyukur. Amin. Saat ini kita ditegur Tuhan, kita diingatkan Tuhan, mungkin kita ditampar oleh Tuhan, kita bersyukur saudara. Karena ketika Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu, artinya Tuhan tidak menikmati hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak memahami kita, siapa kita. Dia mengerti dan mengenal siapa kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Saya kasih ilustrasi saudara. Kalau saya beli barang, televisi atau kulkas. Kalau saya beli mahal di sebuah alat elektronik, televisi atau kulkas, saya beli mahal. Televisi yang 50 in atau 60 inch, berapa juta keluar, saya beli, itu menjadi milik saya. Televisi itu harus nyala atau mati saudara? Televisi itu harus berfungsi atau enggak? Harus berfungsi, betul ya? Kita beli itu untuk kita nikmati. Kita beli televisi supaya kita bisa lihat tayangan, kita bisa lihat hiburan di situ. Kita beli kulkas supaya kita bisa minum es, kita bisa menyimpan bahan-bahan. Harus berfungsi. Saudara mau beli barang yang tidak berfungsi? Kalau ke toko elektronik, Pak, ada enggak televisi yang enggak bisa dipakai, yang rusak, saya mau beli? Ada yang seperti itu? Enggak ada saudara. Kita beli ke toko, pasti kita cari barang yang bagus, yang berfungsi, yang bisa dipakai, yang bisa dinikmati. Begitu juga Tuhan. Tuhan membeli hidupmu, engkau harus berfungsi. Saat Tuhan membeli hidup saya, Tuhan bisa menikmati hidup saya. Tuhan harus menikmati hidup saya. Di setiap kata yang kita ucapkan, di setiap gerak, pikir, perasaan kita, semua kelakuan kita yang kita perbuat harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau kita lihat televisi ya, kalau kita lihat televisi tayangannya tidak baik, kita apain saudara? Kalau kita lihat televisi satu channel, oh ini tidak baik, nggak suka saya, saudara ngapain? Saudara akan lihat yang lain, betul enggak? Cari yang lain. Belum, jangan matikan dulu. Jangan matikan, sadis banget ya. Jangan matikan dulu. Kita pindah yang lain, betul enggak? Kita cari channel yang lain, ganti. Oh ini enggak suka lagi, ganti. Ganti channel lagi, ganti. Kalau sudah mentok enggak ada yang baik, enggak ada yang kita suka, baru kita matikan, betul enggak? Alat tayangannya enggak ada yang baik, enggak ada yang saya suka, dimatikan aja. Betul enggak saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga mau cari channel yang baik dalam hidupmu. Apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita tunjukkan untuk Tuhan. Lewat kata-katamu,
lewat pikiranmu, lewat perasaanmu, lewat gerak-gerikmu, lewat kelakuanmu. Tuhan mau menikmati hidupmu, saudara. Tuhan mau menikmati hidup saya. Jangan hanya di gereja kita nyanyi, oh Tuhan kau luar biasa, Tuhan baik. Semua baik saat kita di gereja. Tapi saat kita di rumah, saat kita bersosial, saat kita berteman, kita masih mengikuti hal-hal dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah pikiran, gerak, perasaan kita, kelakuan apa yang kita perbuat sudah bisa dinikmati oleh Tuhan? Biarkan Tuhan menikmati hidup kita. Indah sekali orang percaya yang seperti ini. Saat kata-kata kita, saat pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita perbuat menyenangkan hati Tuhan, hidup orang percaya yang seperti ini sangat berharga di mata Tuhan. Hidup orang percaya yang seperti ini, yang pakai standarnya Kristus, kematiannya pun berharga di mata Tuhan. Bukan hanya hidupnya berharga, kematian kita juga berharga di mata Tuhan. Kalau kita hidup orang untuk kesenangan diri sendiri, kalau hidup seseorang, kalau hidup saat ini untuk kesenangan saya sendiri, oh yang penting saya senang, yang penting mumpung hidup, mumpung saya ada di dunia ini, kalau saya mati tidak bisa buat apa-apa lagi, mumpung saya hidup sesuka hati, gak bisa, saudara. Itu bukan orang Kristen. Tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Jangan seperti itu. Percuma kita hidup. Terima kasih buat Ibu Deborah, terima kasih. Percuma orang percaya kalau masih menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Percuma hidup. Kalau akhir-akhirnya nanti Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Percuma melayani, percuma dipakai Tuhan seperti alat yang bisa luar biasa kelihatan. Kalau akhirnya nanti Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu, siapa yang kita senangkan, saudara? Siapa kita senangkan? Dari waktu ke waktu kita, dari hari ke hari kita, siapa yang kita senangkan? Dagingmu, perasaanmu, pikiranmu yang kau senangkan? Siapa yang kau senangkan dari waktu ke waktu? Apa yang kau punya kau nikmati sendiri? Berkat Tuhan kau pakai menyenangkan, oh buat hura-hura, mumpung masih hidup. Siapa yang kita senangkan dari hari ke hari? Siapa kalau bukan Dia yang mengamati gerak hidup kita setiap saat? Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita mau masih sembarangan hidup, saudara? Apakah kita masih mau sembarangan hidup hari ini? Gak zaman, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Sebentar lagi Tuhan datang. Sebentar lagi waktunya pengangkatan, hari kebangkitan. Jangan sampai kita ketinggal. Firman Tuhan mengatakan bagi orang yang ketinggalan akan disiksa oleh antikris. Tapi orang-orang yang setia, orang-orang yang pakai standar hidup Kristus, memang tidak wajar hidupnya. Tapi kita akan diangkat, kita tidak akan menikmati siksaan di dunia ini. Orang percaya akan disembunyikan Tuhan ketika kesusahan besar. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau ditinggal atau kita mau diangkat. Kita mau mengalami siksaan atau kita mau disimpan Tuhan. Kita diamankan oleh Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Masihkah kita mau sembarangan hidup? Masihkah kita mau pakai cara-cara dunia? Masihkah kita mau pakai cara-cara daging? Pakai standar hidup Kristus supaya hidupmu diselamatkan. Dan seakan-akan tutup mata terhadap kehadirannya di dalam hidup kita. Oh Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak
Tidak tahu, Tuhan tidak lihat. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu, saudara. Tuhan menyatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Artinya apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jangan ngomong Tuhan tidak tahu. Apapun yang kita perbuat, gerak-gerik kita, kata-kata kita, Tuhan perhatikan. Tuhan tahu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Itu artinya Tuhan selalu beserta dengan saya. Tuhan beserta dengan saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang berperasaan, pencemburu, dan memiliki pribadi. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kalau saya, saudara yang hadir saat ini memiliki roh yang benar, jiwa kita seperti tersambar. Betul tidak, saudara? Saya merasakan, oh Tuhan, saya merasa ditegur pagi hari ini. Apa yang kita pelajari saat ini membuat hati kita pecah. Tanpa kita sadari mungkin kita bisa meneteskan air mata. Kalau jiwa kita benar, jiwa kita, roh kita benar, saya percaya saudara merasa tertampar pagi hari ini seperti saya. Hidup kita tidak semau-maunya kita, tapi mau-maunya Tuhan. Hidup kita bukan suka-suka kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Dan beranikah kita saat ini, saudara? Beranikah kita saat ini mengatakan, Tuhan, aku memilih mengasihi Engkau. Sekalipun aku harus merobek dagingku, membunuh ambisiku, mematikan nafsuku, aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Beranikah kita mengambil komitmen ini? Ini yang sering dihindari oleh orang-orang percaya. Kita bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Masih ngatain orang, masih simpan kesalahan orang lain. Menantu sama mertua masih tengkar, masih ribut masalah hal-hal yang sepele, masalah makanan ribut, masalah materi ribut. Dalam sebuah pelayanan, satu dengan yang lain masih sakit hati. Menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, itu sekalipun harus merobek dagingmu, membunuh ambisimu, mematikan nafsu-nafsumu. Hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan diisi oleh hal-hal dunia. Jangan dikit-dikit tengkar sama orang tua. Jangan dikit-dikit tengkar sama menantu. Nggak suka sama menantu, nggak suka sama mertua. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau ke rumah orang tua. Saya lagi sakit hati sama ibu, sama bapak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun itu, menantumu harus kau kasihi dengan sungguh-sungguh, seperti engkau mengasihi anakmu sendiri. Mertuamu harus kau kasihi seperti engkau mengasihi orang tuamu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hanya muter, hanya masalah perasaan, dikit-dikit sakit hati sama pelayanan, dikit-dikit sakit hati sama pendeta, dikit-dikit sakit hati sama rekan pelayanan yang lain, kita belum mengasihi Tuhan. Beranikah kita saat ini mengatakan, Tuhan, aku lebih mengasihi Engkau, meskipun aku harus merobek daging ini. Saya tidak mau mementingkan diri saya sendiri. Saya mau membunuh ambisi saya. Keegoisan saya harus saya bunuh, harus mematikan nafsuku. Aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Beranikah kita mengambil keputusan ini? Seberapa yang berani pagi hari ini bisa katakan yes?
Seberapa hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berani mengambil keputusan ini bisa katakan yes? Memang berat saudara. Hidup di dalam kekristenan itu hidup yang tidak wajar. Kalau dunia mengatakan menantu yang kurang ajar, mertuanya akan ngomong kayak gini sama anaknya, sudah ceraikan aja, cari yang lain. Perempuan kayak gitu itu ya tidak bisa dipelihara. Itu dunia saudara. Itu dunia. Tapi anak-anak Tuhan, kamu berdoa untuk istrimu, kamu berdoa buat suamimu, pemulihan pasti terjadi. Ayo semangat, andalkan Tuhan. Ini anak-anak Tuhan, hidup memang tidak wajar. Tidak akan seperti dengan dunia ini, tidak akan sama dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Harus berbeda. Biarlah kita mau belajar untuk hidup, mempersiapkan diri melangkah masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Kita tidak selamanya di dunia ini saudara. Saat ini kita sedang dilatih Tuhan. Lewat cara hidup, cara berpikir, cara kita ngomong, cara kita menyingkapi segala sesuatu, cara kita bertindak, gerak-gerik kita sedang belajar mempersiapkan diri. Amin. Kita sedang latihan mempersiapkan diri untuk masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Apa negeri yang Tuhan janjikan? Sorga. Kita sedang dilatih Tuhan supaya kamu benar-benar layak dan siap masuk ke kerajaannya. Karena Tuhan sudah sediakan banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dia menyediakan, dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Sudah tersedia dan siap ditempati. Dan satu waktu kita akan dijemput. Kita tidak akan berangkat sendiri. Kita tidak naik sendiri. Ya, kita tidak naik kambing, kita tidak naik sapi, kita tidak pakai hewan naik ke sana. Kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat ini kita harus se-ekstrim mungkin, belajar se-ekstrim mungkin tentang kebenaran. Harus se-ekstrim mungkin. Mantap memang saudara, tapi beratnya luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang berjalan bersama Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Yes, amin. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita. Makanya orang itu lihat kita itu heran. Orang percaya, oh Bapak ini loh ya, Bapak ini dalam masalah, tapi masih dalam sukacita, masih bisa tertawa. Oh Bapak ini loh ada di dalam tantangan, masalahnya tidak mudah, tapi kenapa kok masih bisa tertawa? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Orang lain akan melihat heran lihat kita, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak pernah gagal. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan disertai kemenangan. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan dibuat mampu oleh Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan diberi kekuatan untuk bisa melangkah seperti yang Tuhan kerjakan. Teladan kita bukan dunia ini. Prinsip hidup kita bukan dunia ini. Tapi prinsip hidup kita adalah Kristus sendiri. Contoh kita, gambar kita harus mencontoh Yesus. Harus mencontoh hidup Kristus. Kita memiliki perasaan Kristus. Tubuh ini menjadi alat peraga. Saudara mau menjadi alat peraganya Tuhan? Oh saya hanya nyapu-nyapu gereja Pak. Itu alat peraga Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Saya hanya singers Pak di gereja. Oh itu alat peraganya Tuhan. Saya ini alat peraganya Tuhan, saudara alat peraganya Tuhan. Saya bekerja Pak di sebuah perusahaan. Saya melakukan hal kejujuran. Saya tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Kamu menjadi alat peraganya Tuhan. Saat kita tidak hidup seperti dunia ini, kita menjadi alat peraganya Tuhan. Itu baru menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Saat kita tidak kompromi dengan dunia, saat kita tidak kompromi dengan dosa,
hidupmu menjadi alat peraganya Tuhan. Orang bisa lihat kebaikanmu, supaya kebaikan hatimu diketahui banyak orang, dan orang mempermuliakan nama Bapamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita ini menjadi alat peraganya Tuhan, biar menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Bukan bernyanyi, bukan sekedar pujian, ya, bukan sekedar kita bersorak bagi nama Tuhan, tapi hidupmu harus menjadi alat peraganya Tuhan. Hidup saya harus menjadi alat peraganya Tuhan. Proses hidup, tidak merasa memiliki. Jangankan sesuatu, diri kita pun bukan milik kita. Ini proses menyangkal diri, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh bersaksi ya, kalau saya boleh katakan, saya merasa saya tidak memiliki diri hidup saya, saudara. Saya masuk dalam pelayanan online. Kalau dulu saya pelayanan di gereja, mungkin banyak waktu untuk saya bisa senang-senang, saya bisa jalan-jalan tanpa terbeban. Tapi ketika saya mengambil keputusan, Tuhan panggil saya untuk pelayanan online setiap pagi. Setiap sorenya saya harus mempersiapkan bahan khotbah. Saya harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Saya harus belajar, saya harus mempersiapkan semuanya sebelum saya pelayanan di pagi ini. Yang biasanya saya pagi, mungkin saya tidak harus bangun malam, tidak harus jam 3 bangun. Tapi hari ini, saat saya mengambil komitmen, saya dipanggil Tuhan, saya harus bangun lebih pagi. Saya harus bangun jam 3 untuk saya berdoa, untuk mempersiapkan pelayanan ini. Inilah proses menyangkal diri, saudara. Berat enggak, Pak? Berat, saudara. Berat. Tapi kenapa kok saya saat ini mampu? Kenapa kok saat ini saya bisa? Kenapa saat ini saya bisa lakukan? Karena Roh Kudus, bukan karena hebat saya. Karena Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan. Karena Roh Kudus yang memampukan saya. Dan saya percaya, ini bukan kedagingan saya, tapi ini Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saya. Amin. Saudara yang merasa diberkati Tuhan pagi hari ini bisa katakan, Yesusku luar biasa. Saudara yang pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan, bukan karena kata-kata saya, bukan karena hidup saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Tuhan, Engkau yang berkarya. Tuhan, Engkau yang berkata-kata. Katakan, Tuhan Yesusku luar biasa. Proses menyangkal diri harus belajar dengan benar, saudara. Tidak bisa kita seminggu sekali. Proses menyangkal diri ini harus belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Tidak bisa seminggu sekali. Tidak bisa hanya 1 jam, 2 jam. Menjadi orang percaya berarti menempatkan diri kita di mana kita tidak berhak memiliki diri kita sendiri. Bayangkan, berat firman Tuhan pagi hari ini. Jangan merasa kita memiliki sesuatu. Hidup kita pun tidak kita miliki. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Saya bersyukur loh, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai penyampai firman Tuhan, saya bersyukur. Saudara mendengar firman Tuhan stay di 200 lebih terus, tidak turun, ya. Berarti saudara suka mendengar firman yang keras. Saudara ini orang-orang yang sudah dewasa rohani. Saya percaya setiap kita harus bertumbuh, semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Jangan dikit-dikit masalah firman menyinggung, tidak ke gereja. Dikit-dikit disinggung oleh firman, sakit hati, tidak mau melayani. Jangan sedikit-dikit sakit hati, tidak mau ke gereja, ngambek. Saudara yang terkasih, saudara sudah dewasa. Setiap kita, iman kita sudah dewasa. Kita siap masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan janjikan. Bukan anak-anak terus, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang semangat, orang-orang yang siap kapanpun Tuhan panggil. Amin. Kapanpun Tuhan panggil, harus siap. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya percaya dan yakin semua itu yang terbaik buat saya dan saudara. Jangankan memiliki sesuatu, hidup kita pun tidak kita miliki. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, siapa yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang yang mengambil keputusan menjadi orang Kristen, orang yang mau dibaptis, orang yang mau percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, harus, ini ada kata harus, ia harus, tidak bisa ditawar, saudara, tidak bisa ditawar, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.